Coba tes Ketua, bisa kedengaran? Bisa. Bisa. Sebelumnya Ketua, berarti susunan acara kita sambutan Ketua DPW. Ya, pembukaan sambutan Ketua DPW dan tausiah takziah dari Bapak Dr. Kandidat Erwanto MA. Baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita yang akan memberikan tausiah pada kegiatan takziah virtual DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat, teristimewa Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual Zoom meeting pada sore yang berbahagia pada hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itulah kita dapat bertemu dalam ruang virtual pada sore hari ini dalam rangka kegiatan takziah virtual yang dilakukan oleh DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat bagi rekan-rekan kita guru PAI, orang tua ataupun suami atau istri keluarga besar dari DPW Akpai, guru-guru pendidikan agama Islam Provinsi Sumatera Barat pada khususnya. Salat beringan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua buah pusaka bagi kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sehingga insya Allah selagi kita masih berpegang teguh pada keduanya, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita awali kegiatan takziah virtual kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk menghemat waktu, pertama marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Rimelvi SPDI MMMA, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivi Risanti dari Sekretaris DPD Akpai Kabupaten Darmasraya Provinsi Sumatera Barat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sangat kami hormati Bapak Dr. Kandidat Erwanto MA yang akan memberikan tausiah takziah di hadapan kita semua pada kesempatan ini. Sekaligus beliau juga merupakan pengurus DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus DPW, pengurus DPD se-Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah takziah virtual yang sangat kami hormati, dan juga baru join Bapak Hendrayadi MPD, masih di tempat tugas sama dengan saya, sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah gabung Pak Sekjen. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah yang Allah beri untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saudara-saudara kita yang telah terdahulu, Allah terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan pada tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati,
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sudah menjadi sunnatullah Bapak Ibu sekalian, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah lah yang maha tahu kapan kiamat itu terjadi. Kemudian wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang maha tahu ya, menurunkan hujan, kapan hujan turun, di mana hujan turun. Kemudian Allah lah yang maha tahu apa yang ada dalam rahim, apa isi perjanjian kita di rahim ibu kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tak satu pun kita yang tahu apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tak satu pun kita yang tahu di bumi mana kita akan mati. Innallaha alimun khabir. Hanya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, setidaknya ayat ini merupakan isyarat untuk kita semua bahwa mau tidak mau kita harus siap kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang misteri. Hari ini kita berdoa dan bertakziah untuk teman-teman kita. Besok atau lusa tentu kita akan bertakziah. Kita akan ditakziahi oleh teman-teman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, menjadi penting bagi kita semua agar mempersiapkan diri tentunya. Karena ketika kematian itu datang, siap tidak siap, kita pasti akan berangkat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman turut serta menampakkan mukunan sabak hati yang sadiah, turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah saudara-saudara kita, kemudian juga anggota keluarga daripada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hendaknya dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan pada tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon nanti kepada Bapak Dr. Kandidat Erwanto memberikan tausiah di hadapan kita semua. Mudah-mudahan tausiah yang Pak Dr. Erwanto sampaikan untuk kita bersama, yang juga kita rekam dan insya Allah nanti kita akan kirimkan melalui channel YouTube Akpai TV Sumbar, bermanfaat untuk kita bersama, tidak saja untuk guru-guru PAI di Sumatera Barat, tetapi juga untuk seluruh guru pendidikan agama Islam se-Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dalam rangka takziah virtual DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat terhadap keluarga besar dari guru PAI Pendidikan Agama Islam khususnya untuk Sumatera Barat dan khususnya GPAI se-Indonesia yang telah mendahului kita. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak kita Ustadz Kandidat Doktor Bapak Dr. Erwanto MA. Pada Bapak Erwanto dipersilakan. Bang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua PPWAKPAI beserta Bapak Sekjen yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga rekan-rekan pengurus DPW AKPAI Sumatera Barat. Selanjutnya kepada rekan-rekan guru PAI yang hadir dalam takziah virtual pada sore hari ini. Tentunya yang terkhusus buat sahibul musibah atau ahlul bait yang kita takziahi secara virtual, karena satu hal yang perlu kita ingat ketika kita takziah virtual adalah tidak adanya batas jarak ataupun waktu ketika kita menggunakan takziah virtual. Kalau takziah biasa, mungkin orang-orang yang berada di kota kita atau di kabupaten kita yang bisa kita jelang atau kita jenguk, tapi ketika kita berada di bawah naungan AKPAI, tentu seluruh teman-teman yang berada di Provinsi Sumatera Barat bisa bertatap muka secara daring. Di takziah, alhamdulillah sudah bisa kita lakukan dengan online ataupun virtual tanpa harus bertemu langsung ke rumah duka. Kemudian salawat dan salam, kemudian kita bersyukur pada Allah SWT, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman guru PAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengulang-ulang kaji sebenarnya karena sebagai guru PAI untuk menyampaikan risalah Allah di muka bumi ini yang sebenarnya sudah terbiasa kita menyampaikan kepada anak didik kita, siswa-siswa kita di sekolah kita masing-masing. Tentunya pada kesempatan ini sebagai pengisi acara, izinkan saya jika ada kata-kata nanti ada yang kurang tepat pemahaman ataupun penyampaian saya kepada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dan mohon dimaklumi serta dikoreksi di kemudian hari, karena saya juga manusia dan tentunya pada kesempatan ini berbeda ceramah saya ataupun penyampaian saya di depan orang yang berbeda kapasitasnya. Kalau sekarang ini kapasitas kita sama ya, sama-sama guru PAI, sama-sama orang yang tahu dengan Al-Quran dan Sunnah, sama-sama guru mukjizat gitu. Kita semua guru mukjizat, guru Al-Quran, guru fikih, kan guru tarikh, guru akhlak, kita semua sama. Cuma kebetulan saat ini dengan kehendak saya, sebenarnya saya agak ngeri-ngeri juga karena di sini ada senior kita, Ustadz Kabir, Ustadz Basril Caniago gitu kan, dan Bapak Ibu yang lain yang saya tentunya tidak, kebetulan saja belum pernah saya dengar gitu. Kalau sudah saya dengar tentu bertambah ngeri pula saya untuk tampil di depan Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa berkenaan dengan takziah itu ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama untuk keluarga yang ditakziahi. Takziah ini saya yakin dan percaya karena saya juga orang yang pernah ditakziahi, baik meninggalnya orang tua maupun meninggalnya anak saya tersendiri. Takziah sangat bermanfaat bagi saudara kita. Kalau di Minang ini disebut dengan menjadi sitawa sedingin, bahwa duka yang sedang dirasakan oleh keluarga dengan adanya kepedulian kita bersama sehingga duka itu berkurang, saudara yang telah hilang, orang tua yang telah hilang sedikitnya terobati dengan kehadiran orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Nah, jadi datangnya kita bertakziah pada sore hari ini tentunya menampakkan bahwa kita ini bersaudara. Hilangnya salah satu anggota yang dicintai, masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang juga peduli dengan kita. Kemudian keluarga yang ditakziahin juga merupakan secara langsung maupun tidak langsung itu kami sungguhnya mengantarkan maaf. Betapa orang sulit memberi maaf
dan meminta maaf. Dengan adanya takziah itu sesungguhnya secara tidak langsung atau tidak terucap oleh jamaah takziah itu mereka sudah memberi maaf. Karena ada orang harus meminta kepada siapa, harus minta maaf. Nah, orang yang bertakziah itu sungguhnya dia mengantar maaf. Jadi tidak sekedar menampakkan muka yang sedih, ingin berbagi duka, tapi juga akan memberikan maaf kepada orang yang telah mendahulinya, mungkin pernah bertegur sapa dahulunya. Kemudian yang ketiga, orang yang kita takziahi tersebut atau keluarga yang kita takziahi, itu sungguhnya yang datang ini itu akan mengantarkan doa yang diantarkan untuk orang yang ditinggalkan tersebut, sehingga itu akan menjadi penguat bagi keluarga ditinggalkan. Orang lain saja berdoa untuk keluarga kita, apalagi kita yang sudah berhubungan langsung, baik orang tua kita atau siapa yang dekat kita, itu akan tentunya jangan bosan mendoakan orang yang telah mendahului kita, terutama orang-orang dekat, bapak kita, ibu kita, suami ataupun istri kita. Orang lain pun melalui sidang takziah sesungguhnya mereka juga mengantarkan doa. Jadi di samping maaf diantarkan, juga doa yang diantarkan. Kemudian yang berikutnya, keluarga yang ditakziahi ini, itu ada kalimat yang mesti sangat indah dalam Al-Quran yang perlu kita ingat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam satu ayat 2 kali Allah mengulang kata sabar. 2 kali Allah mengulang kata sabar dalam surat Al-Baqarah 153 tersebut. Itu artinya bahwa sabar itu penting dalam kehidupan kita. Baik bersama sholat maupun setelah sholat, maupun dalam keadaan apapun. Jadi ada ulama bagi sabar itu ada as-sabru fil ibadah, sabar dalam ibadah. Salah satunya dikaitkan langsung bahwa minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kesabaran yang sempurna yang harus kita buktikan kepada Allah adalah diiringi dengan sholat. Tidak saja sabar itu kemampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang kita tidak senangi, tetapi kita juga mengiringi kemampuan kita tersebut dengan sholat, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana sudah disinggung oleh Bapak Ketua APAI tadi, bahwa kita ini itu sesungguhnya ditentukan oleh Allah. Kematian itu sudah diatur. Ibarat kata orang mengatakan bahwa kematian itu adalah nomor cabut. Jadi kalau kita ada sering kali bersama, kadang-kadang nomor antrinya itu kan ada nomor berikut, sudah kakak ibu, sudah ibu anak gitu, sudah bapak anak, kemudian anak cucu, itu kan nomor berikut. Kalau kematian kita tidak tahu siapa nomor berikutnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada nomor urut kan, sudah si A, si B, sudah itu si C, ternyata tidak. Itu adalah nomor cabut. Hari ini bisa saja si A, besok si Z, walaupun nomornya terakhir bisa saja meninggal terlebih dahulu, karena nomor cabutnya itu hanya Allah yang tahu. Maka karena itu menyerahkan diri kepada Allah sangat penting. Kemudian ada as-sabru anil maksiyah, kita bersabar dari kemaksiatan. Terkadang di mana-mana ada hal-hal yang tidak kita senangi, rasanya mau mengucapkan sesuatu yang tidak kita senangi, sumpah serapah sebagainya. Dengan adanya kesabaran maka itu akan terkendali. Baru yang ketiga, kata pembagian sabar itu adalah as-sabru anil musibah atau fil musibah. Sabar di dalam musibah yang sebagaimana kita laksanakan pada sore hari ini, itu sungguhnya kita memberikan kesabaran, mengajak dan mengajarkan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kita atau saya sendiri menyampaikan sabar, suatu saat nanti saya diuji dengan kesabaran itu sendiri. Jadi apapun kondisi kita, itu ujian kesabaranlah yang sangat perlu dilakukan dan dilatih terus. Maka bulan Ramadan
itu bukan bulan melatih kita bersyukur, tapi melatih kita untuk sabar. Jadi sabar, saking sulitnya sabar, bahkan lebih mudah masuk. Kadang-kadang introspeksi bagi kita guru agama, menyampaikan sabar itu sangat mudah, tetapi mempraktekannya sulit. Bahkan Allah pun melatih kita di tahun sekali untuk bisa bersabar. Setiap kegiatan kita harus ada sabarnya, sholat pun pakai sabar. Nah, kedua hal tersebut, sholat dan sabar tadi, menjadi cara bagi kita yang diajar oleh Allah untuk bisa mengendalikan diri dalam menghadapi musibah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di ujung ayat surat Al-Baqarah 153 ini Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Jika kita mampu sabar, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat lain Allah juga firmankan bahwa orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab. Jadi kalau kita ingin tahu berapa balasan bagi orang sabar, jadi ada pahala itu, pahala ibadah kita ini bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Misalnya sholat itu kadang-kadang bisa dihitung. Sholat sendiri itu nilainya 1 derajat, sholat berjamaah kan 27 derajat. Afdalus sholat, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa 20 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, nilainya 27 derajat. Kalau kita bersedekah, nilainya juga ada matematikanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam 1 biji benih. Setiap biji benih itu akan muncul 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menghasilkan 100 biji, 7 kali 100 maka menjadi 700 kali lipat. Itu nilai ibadah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Tapi ketika sabar disebut, kesabar itu bighairi hisab. Jadi tidak ada batasan pahala kesabaran sesuai dengan batas kesabaran kita. Karena ada orang ingin membatasi kesabaran, habis kesabaran saya ini terbatas. Maka kalau kita membatasi kesabaran, maka pahalanya juga akan terbatas. Di sabar sesungguhnya tidak ada batasannya. Ketika kita ingin mendapatkan balasan di sisi Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua, yang terakhir, sidang takziah kita tunjukkan kita bersama. Sebelumnya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa sabar dan menjadikan juga sabar itu diiringi dengan sholat. Yang terakhir adalah untuk kita bersama, termasuk diri saya sendiri, bahwa ini merupakan satu pelajaran. Riwayat mengatakan kafa bil mautawal mauizah. Cukuplah kematian sebagai pelajaran mauizah bagi kita semua. Bahwa memang kematian itu tidak kenal usia, dan tidak ada seorang pun yang mampu memastikan dirinya meninggal dunia, seperti kita tidak mampu memastikan jam berapa kita tertidur. Kalau kita berbaring mungkin kita tahu mulai berbaring jam 9 malam, tapi detik keberapa kita tidur kita tidak akan pernah tahu. Bahkan seorang peramal diakui pun sejagat ini tidak tahu akan kematiannya. Dulu pernah ada namanya Ibu Lauren, itu mencoba memprediksi kiamat 2012. Sebelum 2012 ternyata dia tidak mampu memprediksi kiamat dirinya. Belum terjadi prediksinya, ternyata dia yang lebih dahulu. Begitupun banyak orang-orang pintar di negeri ini, orang-orang pintar maksudnya bisa meramal nasib orang, bisa meramal apa yang terjadi pada orang lain, tapi dia tidak mampu meramal apa yang terjadi pada dirinya. Makanya tidak salah orang yang pintar itu sebenarnya tidak pintar, tapi karena disebut orang pintar, nah yang datang itu kebanyakan orang bodoh. Gitu. Pak Ibu yang saya hormati, maka karena itu mari kita ambil pelajaran. Banyak sebenarnya ayat, salah satu dibacakan oleh abang kita tadi, Bang Rimelti, menyampaikan ayat tentang kematian. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bicara tentang kematian, tidak bisa kita sebutkan dalam sidang takziah ini. Mudah-mudahan kematian itu benar-benar menjadi pelajaran bagi kita, baik yang sudah diberi tanda maupun yang tidak diberi tanda. Dan yang terakhir perlu kita ketahui, ketika kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu mengesankan kepada kita yang merenungkan adalah bahwa
ayat kematian ini ada yang dicabut, ada yang dijemput. Nah, ayat itu surat Al-Fajr ayat 27 itu menggambarkan bahwa kematian itu memang ada yang dijemput. Dalam surah As-Sajdah itu ada ayat mengatakan itu adalah tentang malaikat maut, katakan bahwa sungguhnya malaikat mautlah yang mencabut nyawamu. Jadi kematian ini yang kita rindukanlah kematian yang dijemput oleh Allah SWT, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan orang yang telah mendahului kita diberikan oleh Allah kematian husnul khatimah, dan kita pun rindu dengan kematian yang husnul khatimah. Dan terakhir, seringkali khatib di atas mimbar juga mengingatkan kepada kita kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kalimat yang menarik di ujung ayat tersebut, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu ayat perintah, kita semua tahu. Mati ini perintah, kok jadi perintah, jangan kamu mati selain kecuali dalam keadaan Islam. Itu ditafsirkan oleh ulama tafsir, itu adalah bahwa karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, tetaplah kita dalam keadaan Islam. Kan kita ada perintah jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kapan kita bisa mati dalam keadaan Islam? Ketika kita tetap dalam keadaan Islam, karena kematian kita tidak akan tahu di mana, kapan, dan seperti apa kita menghadapi itu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dan terutama terima kasih kepada Ketua dan pengurus AKPA yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kehadiran kita semua ke rumah duka yang jaraknya mungkin berbeda-beda. Itu saya bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita pada sore hari ini bisa menjadikan sebuah iktibar ataupun pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya dalam kehidupan ini tentu semuanya akan berujung kepada kematian. Dan oleh sebab itu, tentu mau tidak mau kita harus siap dengan hal tersebut, dan juga kita diharapkan untuk selalu dengan sabar yang luar biasa terhadap segala hal yang kita alami tersebut. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak Dr. Erwanto MA yang sudah memberikan pencerahan dan memberikan siraman rohani di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bisa menjadi obat bagi keluarga mungkin ditinggalkan, bisa menjadi penawar ketika mereka luka, bisa menjadi obat ketika mereka dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mendapatkan balasan yang tersimpal Allah Subhanahu wa taala, berkat bagi kita semua. Dan saya mungkin yang memandu kegiatan dari awal tausiah kita pada hari ini, mohon maaf bila ada yang tidak pada tempatnya baik dari sikap maupun kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, Pak Dr. Erwanto, dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa bersama pada petang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walil mu'minina wal mu'minat wa khususun ala man nawainahum ajma'in lil almarhum wal almarhumah kiramil Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Ghaffar, faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ighfir lahum ya Allah warfa' darajatahum fil mahdiyyin. Allahumma ighfir lahum ya Rahman warfa' darajatahum fil mahdiyyin. Allahumma ighfir lahum ya Rahim warfa' darajatahum fil mahdiyyin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufratin niyara. Allahumma balligh misla thawaba ma qara'na fi hadzal mahalli minal Qur'anil Karim ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma balligh misla thawaba dzalika minna ilaihim waj'al nuran muniran baina aydihim wa fakakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa intqal lahum minan nar ya mujibas sa'ilin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Kami tadahkan kedua tangan ini, kami tundukkan hati dan kepala ini sembari bermunajat dan bermohon kepada Engkau ya Allah. Ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para guru dan alim ulama kami, serta dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Tempatkanlah kami, ya Allah, pada golongan hamba-hambamu yang bertakwa dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bertakziah turut serta berduka dan berdoa untuk almarhumah saudara-saudara kami, guru pendidikan agama Islam yang telah mendahului kami. Begitu juga anggota keluarga daripada guru-guru kami, guru pendidikan agama Islam. Engkau terima segala amal ibadahnya ya Allah. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan, dan Engkau tempatkan mereka pada tempat yang selayak-layaknya di sisimu. Ya Allah ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar senantiasa bisa membantu agamamu sesuai dengan janjimu. In tansurullah yansurku. Kami senantiasa mohon perlindunganmu, mohon taufik dan hidayahmu, mohon pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bi ahsanil khatimah was sa'adah wa la takhtim ajalana wa a'malana bi su'il khatimah was saqawah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Vivi, Pak Dr. Erwanto, dan Bapak Ibu jemaah sekalian. Demikian rangkaian takziah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Takziah adalah untuk kita sebagai iktibar, untuk almarhumah yang kita doakan, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kesabaran, kekuatan iman lahir dan batin senantiasa menguatkan perjalanan hidup kita. Kata kuncinya adalah kematian adalah akhir dari kehidupan dunia, betul. Tetapi kematian belumlah akhir dari segala-galanya. Kematian barulah awal dari kehidupan yang jauh lebih panjang lagi, yang disebut dengan hak akhirat. Satu hari akhirat, 1000 tahun kehidupan di dunia. Dan perjalanan kita masih panjang, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni dengan luasnya ampunan dan rahmat Allah. Seiring bertambahnya usia kita, bertambah-tambah pula ketaatan kita kepada Allah. Seiring dengan berkurangnya jatah umur kita, berkurang-kurang pula dosa-dosa dan kesalahan kita kepadanya. DPW Akpai Sumbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.